bahas soal ulangan harian kelas 3 untuk tema 1 subtema 2. Kita akan bahas soal muatan bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SBDP. Pembahasan pertama yaitu untuk muatan bahasa Indonesia. Soal yang pertama, selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Arti kata rileks adalah, yaitu santai. Jawabannya adalah santai. Soal nomor 2, buatlah kalimat dengan kata rekreasi. Ya, kita akan membuat kalimat dengan kata rekreasi. Keluarga Budi sedang rekreasi di pantai. Ya, keluarga Budi sedang rekreasi di pantai. Ya, ini adalah membuat kalimat dengan kata rekreasi. Rekreasi itu adalah piknik, ya, bertamasya. Soal nomor 3, susunlah kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Nah, ini kalimatnya masih acak, kita akan susun menjadi kalimat yang utuh. Sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Ya, sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Ya, susunan yang tepat seperti itu ya. Kemudian soal nomor 4. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Sebutkan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, yang mengandung karbohidrat itu adalah nasi, jagung, ya, sagu. Ya, ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, ini contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian soal nomor 5. Buatlah cerita berdasarkan gambar seri di samping. Gambar seri ya, gambar seri ini. Gambar yang pertama mandi, kemudian berpakaian, yang ketiga merapikan tempat tidur, yang keempat menyisir. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama kali adalah bangun tidur, itu adalah merapikan tempat tidur. Ya, kita akan buat cerita, boleh diberikan nama, boleh. Budi bangun tidur, langsung merapikan tempat tidurnya. Ya, Budi bangun tidur, langsung merapikan tempat tidurnya. Kemudian ia segera mandi di kamar mandi. Ya, kemudian setelah mandi, Budi berganti pakaian dan kemudian menyisir rambutnya. Ya, ini adalah urutannya. Yang pertama adalah nomor 3, kemudian nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nah, seperti ini contohnya. Boleh ditambahin sesuai dengan kreasi anak-anak. Ya. Untuk muatan bahasa Indonesia sudah selesai, kita masuk ke muatan matematika. Untuk muatan matematika, yang pertama kita akan menentukan hasil penjumlahan berikut ini. Ya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang bagian A, 0 tambah 0, ya 0 tambah 0, 0. Kemudian 5 tambah 7, 5 tambah 7 itu 12, kita simpan 1. Kita simpan 1 di atas angka 4, tambahkan angka 4, 1 tambah 4 tambah 3. 1 tambah 4, 5, tambah 3, 8. Kemudian 2 tambah 2 itu adalah 4. Jadi
2450 ditambah 2370 sama dengan 4820. Untuk yang bagian B, penjumlahan bagian B, kita akan jumlahkan 4 tambah 4, 8. Kemudian 0 tambah 3, 3. 0 tambah 3 itu 3. Kemudian 6 tambah 2, 8. Kemudian 1 tambah 1 itu 2. Jadi 1604 ditambah 1234 adalah 2838. Soal nomor 2 yaitu soal pengurangan. Soal nomor 2 adalah soal pengurangan. 2A 6853 dikurangi 2320. Kita akan kurangi 3 dikurangi 0 yaitu 3. Ya, 3 dikurangi 0 3. Kemudian 5 dikurangi 2 itu 3. Kemudian 8 dikurangi 3 itu 5. Kemudian 6 dikurangi 2 itu 4. Jadi 6853 dikurangi 2320 adalah 4533. Kemudian yang bagian B, 5604 dikurangi 1560. Ya, 4 dikurangi 0 itu 4. Kemudian 0 dikurangi 6, tidak bisa harus kita pinjam dulu di sebelah, kita pinjam di angka 6, jadi angka 10. 10 dikurangi 6 itu 4. Angka 6 tadi sudah dipinjam, jadi masih ada sisa 5. 5 dikurangi 5, 0. Kemudian 5 dikurangi 1, ada 4. Jadi jawabannya adalah 4044. Ya, soal nomor 3. Dalam sebuah perkebunan terdapat 1560 pohon jeruk dan 2570 pohon buah naga. Berapa jumlah seluruh pohon yang ada di perkebunan tersebut? Ya, kita akan jumlahkan. Jadi 1560 ditambahkan dengan 2570. Ya. Kita akan jumlahkan. Kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Ya. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. Kemudian 6 tambah 7 itu 13, kita tulis angka 3, simpan 1. Kita jumlahkan dengan angka 5 di sini. 1 tambah 5, 6. Tambah 5, 11. Kita jumlahkan, kita tulis 1. Satunya kita tambahkan dengan angka 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. Ya, jadinya hasilnya 4130. Karena ini soal cerita, kita tulis jadi jumlah seluruh pohon yang ada di perkebunan adalah 4130 pohon. Ya. Selanjutnya soal nomor 4, di kebun binatang memelihara 5470 burung dara. Karena terserang penyakit ada 1800 burung dara yang mati. Masih tersisa berapakah burung dara yang ada di kebun binatang tersebut? Ya. Tersisa berarti kita akan kurangi. Ya. 5470 kita akan kurangkan dengan 1800. Kita akan kurangkan. Ya, kita akan kurangkan di sini. Ya, kita akan kurangkan satu persatu. 0 dikurangi 0, 0. 7 dikurangi 0, 7. 4 dikurangi 8 tidak bisa kita pinjam. 14, jadi 14. Di sini sisa 4. 14 dikurangi 8, 6. Tadi sisa 4 di situ. 4 dikurangi 1, 3. Jadi jawabannya adalah 3670
Karena ini soal cerita harus kita tulis jadi. Jadi, burung dara yang tersisa di kebun binatang tersebut adalah 3.670 burung dara. Soal nomor 5, buatlah satu soal cerita penjumlahan atau pengurangan beserta jawaban yang benar. Oke, kita akan buat ya. Yang sederhana saja. Kita akan buat yang sederhana. Ada buah naga sebanyak 3.450. Kemudian ada buah nanas sebanyak 2.120. Berapa jumlah buah naga dan buah nanas? Ya, kita akan jumlahkan 3.450 ditambah 2.120. Ya, kita akan jumlahkan. Untuk mencari tahu jawabannya. Kita akan jumlahkan untuk mencari tahu jawabannya. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 1, 5. Kemudian 3 tambah 2, 5. Jadi jawabannya adalah 5.570. Jadi jumlah buah naga, jadi jumlah buah naga dan buah nanas adalah 5.570 buah. Ya. Untuk muatan matematika sudah selesai, kita masuk ke muatan PPKN. Soal nomor 1 PPKN, sila kedua Pancasila berbunyi, ya, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 2, lambang sila kedua Pancasila adalah, ya, lambang sila kedua Pancasila itu adalah rantai. Soal nomor 3, sebutkan dua perbedaan atau keragaman yang ada di sekolah. Keragaman yang ada di sekolah itu bisa keragaman suku, agama, bisa juga hobi, ya, bisa juga ciri fisik. Ya. Oke, jadi bisa dipilih 2 saja ya. Bisa juga hobi, suku, agama, hobi, atau ciri fisik. Ini adalah perbedaan yang ada di sekolah. Soal nomor 4, sebutkan manfaat hidup rukun di sekolah. Hidup rukun itu manfaatnya apa? Ya, membuat suasana belajar menjadi nyaman. Ya, kalau rukun membuat suasana belajar menjadi nyaman. Soal nomor 5, sebutkan contoh kegiatan kerjasama di sekolah. Ya, kegiatan kerjasama di sekolah itu bisa piket kelas, kemudian bisa juga diskusi kelompok. Ya, bisa diskusi kelompok, bisa piket kelas. Oke, soal PPKN sudah selesai. Soal yang pertama, gerak menoleh dan mengangguk merupakan contoh dari gerak. Gerak menoleh dan mengangguk itu adalah contoh dari gerak. Ada gerak kepala, gerak tangan, ya, atau gerak kaki. Kalau menoleh dan mengangguk itu adalah gerak kepala. Ya, gerak kepala. Soal nomor 2, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang
Ya, kalau gerak kuat, tenaganya kuat. Kalau gerak lemah, tenaganya juga lemah. Soal nomor 3, salah satu contoh gerak tangan. Ya. Tadi sudah disebutkan gerakan itu adalah ada gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Kalau gerak kepala itu contohnya menoleh mengangguk. Kalau gerak tangan itu contohnya bisa juga tepuk tangan. Atau bisa juga merentangkan tangan. Atau bisa juga melambai. Ya, bisa pilih salah satu ya. Bisa tepuk tangan, merentangkan tangan, atau melambai. Soal nomor 4, gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut disebut dengan dengan gerak lemah. Ya, gerak lemah. Soal nomor 5, gerak berjalan dan meloncat merupakan contoh gerak Tadi ada gerak kepala, tangan, kaki. Gerak berjalan dan meloncat itu berarti adalah gerak kaki. Gerak kaki. Oke, soal-soal sudah kita bahas. Untuk muatan SBDP sudah, PPKN sudah, matematika sudah, dan bahasa Indonesia juga sudah. Demikian pembahasan soal-soal ulangan harian atau soal-soal penilaian harian untuk tema 1, subtema 2, kelas 3 SD. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mendengarkan video ini dan melihat video ini, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.